Kuasamu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat Tuhan buat kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau telah bangkit mengalahkan maut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang begitu baik dan penuh dengan kasih atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Tuhan biar kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Tuhan melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk setiap para pelayan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkati setiap para pelayan-Mu Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati dan urapi Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Sehingga kami umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, kami boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh semakin hari semakin diperbaharui Tuhan. Biar kiranya Tuhan kuasa Roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, menjamah pikiran kami Tuhan, mengubahkan akal budi kami Tuhan. Sehingga makin hari kami semakin serupa akan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Allah pujian bagimu. Allah pujian dan syukur bagimu.
Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh harapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Katakan Yesus. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Aku lebih pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hidupku lebih pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kembali ke hadapan-Mu Tuhan, buat setiap berkat-berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini sebentar kami ingin membawa persembahan yang terbaik kami Tuhan untuk Engkau Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Sehingga setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan boleh menyenangkan Tuhan. Dan boleh digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan setiap apa yang sudah kami berikan Tuhan. Sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Shalom Ibu Bapak sekalian, kembali kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan, secara khusus, secara spesial hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam buat semua jemaat komunitas Family Life Center Gereja Bethel Indonesia. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan hadir melalui kebenaran firman-Nya, Tuhan menyapa kami, Tuhan menjamah kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Kami bersyukur Yesus telah bangkit, terima kasih, dan naik ke surga dan berjanji datang kembali. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki pengharapan yang kekal. Terima kasih, urapi dan berkati seluruh pendengar, seluruh jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kau jamah mereka satu persatu. Engkau memberikan kekuatan baru supaya mereka di dalam hidup ini mereka dapat terus bertumbuh dan berubah. Makin hari serupa dan segambar dengan Kristus. Urapi dan berkati hamba-Mu, Roh Kudus yang mengerjakan apa yang Allah ingin kerjakan melalui kebenaran firman Tuhan ini, di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini hari yang spesial, hari yang khusus karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan. Hari kenaikan Tuhan sama dengan perayaan-perayaan yang lain atau sama dengan peristiwa-peristiwa yang amazing yang lain, di mana Yesus lahir, kemudian Yesus mati di kayu salib, dan sebelum itu Yesus yang telah menjadi orang dewasa mengajar kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus membuat mujizat, Tuhan Yesus melepaskan orang dari ikatan belenggu dosa, melepaskan orang dari kuasa kegelapan, setan diusir, dan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya dengan taat kepada Bapa, mati di kayu salib, namun di hari yang ketiga dia dibangkitkan dan dia bersama-sama dengan muridnya selama 40 hari dan kemudian naik ke surga. Dan semua murid-muridnya melihat secara fisik, dengan persepsi indrawi, melihat tubuh Yesus, tubuh kebangkitan Yesus yang naik ke surga.
Dan Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan datang kembali sama seperti pada waktu dia terangkat naik ke surga. Puji Tuhan. Kalau saudara perhatikan apa yang saya sampaikan, semacam kronologis atau riwayat hidup atau perjalanan hidup Tuhan Yesus, sungguh menakjubkan. Saudara ingat baik-baik, saudara renungkan, maka iman saudara pasti akan dibangkitkan dan diperbaharui. Karena hidup kita mempunyai pengharapan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kenaikan Tuhan Yesus, ada dua hal yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Sangat bersukacita. Jadi saya teringat dengan apa yang dicatat oleh Lukas di dalam Injil Lukas yang sama, yaitu pada waktu malaikat mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan mereka, orang-orang yang akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus, akan menyambut Tuhan Yesus dengan sangat bersukacita. Dan selanjutnya dikatakan, para murid-murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi waktu kenaikan Tuhan Yesus, rupanya memberikan kesan yang sangat berbeda dengan waktu mereka merespon terhadap pada waktu Yesus mati. Berbeda. Pada waktu Yesus tidak ada lagi dikubur. Berbeda. Berbeda sekali. Pada waktu itu mereka tercekam dengan ketakutan. Tapi setelah Yesus menampakkan diri, mereka baru kemudian berubah. Ada perubahan dari dalam. Ada perubahan dari dalam. Tapi pada waktu Tuhan Yesus naik, apa yang ada di dalam mereka sudah langsung memberikan respon sangat sukacita. Jadi saya mempunyai satu pengertian, peristiwa kematian Tuhan, tentunya diawali dengan peristiwa pada waktu Tuhan Yesus merekrut para murid, kemudian mengajar, dan kemudian menyaksikan dia Allah, dia mengadakan berbagai mujizat, tapi akhirnya kemudian dia ditangkap, dia menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya, dia taat sampai mati, dia dan mengatakan sudah selesai. Kemudian dia mati di kayu salib, kemudian dia dikubur, dibangkitkan, dan kemudian dia bersama-sama muridnya. Tentunya perjalanan ini akan menambah keyakinan murid-muridnya dalam hubungan dengan Tuhan Yesus tentang siapa Tuhan Yesus. Memberikan makna yang lebih dalam dan tentunya lengkap tentang hubungan dengan Tuhan Yesus dan siapa Yesus. Dan waktu Yesus naik ke surga, sebetulnya mereka kehilangan bukan? Sebetulnya mereka mengalami perpisahan juga bukan? Tetapi hati mereka tetap bersuka cita. Saya belajar satu hal. Rupanya belajar menjadi murid Yesus. Belajar mengikut Yesus. Bukan belajar secara akademik. Bukan belajar hanya dengan membaca Alkitab. Mengetahui tentang isi Alkitab. Mungkin bisa berdebat tentang Alkitab dan mempertahankan kebenaran Alkitab. Di sisi itu, seseorang mungkin mempunyai keyakinan tentang kebenaran Alkitab, tetapi tanpa secara kehidupan, life, yang hidup, yang realita, memiliki satu hubungan pribadi dengan Yesus. Dan disitulah kemudian memiliki sebuah makna baru tentang hubungannya dengan Tuhan Yesus. Memiliki pengalaman-pengalaman baru tentang hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu tidak akan membawa dalam pertumbuhan dan perubahan kehidupan. Makin hari makin menjadi dewasa, makin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dan seperti dikatakan Alkitab, mereka hidup dalam kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita. Puji Tuhan. Jadi saya menandai kenaikan Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Karena melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Sementara kita masih hidup di dunia ini, kita mempunyai satu pengharapan yang kekal. Dan kita menghidupi di dunia ini dengan ucapan syukur. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi selama kita hidup di dunia, itu membawa perubahan. Membawa pertumbuhan. Ada yang berubah, ada yang bertumbuh, ada yang bertumbuh, ada yang berubah. Sehingga membawa kehidupan ini makin hari makin
serupa dengan Tuhan Yesus dan makin dewasa. Puji Tuhan. Khotbah pada hari ini, Tuhan memberikan sebuah judul kepada saya dan saya sampaikan kepada jemaat. Transform by love. Saya tadi menyinggung soal perubahan. Perubahan itulah yang kemudian disebutkan transformasi. Transformasi. Perubahan yang terjadi karena kuasa ilahi. Transformasi. Transformasi ini dikerjakan oleh Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Hanya dengan kasih. Hanya oleh kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kasih yang tidak ada habis-habisnya. Kasih yang tetap sama, tidak pernah berubah. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Saya tidak akan menjelaskan tentang latar belakang Yeremia yang ada di dalam pasal 31 ayat ke-31. Intinya, perjalanan bangsa Israel selalu disertai Tuhan. Up, down, selalu disertai Tuhan. Waktu mereka down, oleh Tuhan, oleh kasih-Nya, mereka dijadikan tegak berdiri lagi. Waktu mereka setelah berdiri, menghadapi situasi di dunia, down lagi. Tetapi Allah yang setia, kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Oleh kasih setianya, rahmat-Nya yang selalu baru, menegakkan berdiri kembali. Up, down, up, down. Dan ini yang membawa kehidupan menjadi makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Kehidupan yang berubah dan serupa dengan Tuhan Yesus ini namanya mengalami transformasi. Dan kalau saudara perhatikan, dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kalau dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan NLT dikatakan, dahulu kala Tuhan berkata kepada Israel, aku telah mengasihimu, umatku dengan cinta yang kekal dahulu kala. Kalau terjemahan LAI dari jauh. Artinya perjalanan bangsa Israel itu sudah sedemikian rupa. Jauh meninggalkan Tuhan. Bukan makin mendekat pada Tuhan, jauh meninggalkan Tuhan. Terjemahan yang lain mengatakan awalnya, dahulu kala, awalnya. Waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian. Rupanya perjalanan bangsa Israel itu makin lama makin meninggalkan Tuhan. Makin jauh meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dikatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan dikatakan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya ini yang namanya jaminan kasih Allah. Ada sebuah assurance atau reassurance. God's love. Artinya hidup orang Kristen ini bisa sampai hari ini. Hidup saya sampai hari ini, sungguh saya jujur. Saya ingin mengatakan kepada ibu bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian, semata-mata karena kasih Allah. Semata-mata kasih karena kasih Allah. Kalau saya ditegur, itu pun oleh karena kasih Allah. Kalau saya dikoreksi, itu pun saya memaknai oleh karena kasih Allah. Kalau saya didorong untuk maju, itu pun saya memaknainya karena kasih Allah. Kalau saya ditarik, dalam bahasa yang lebih tepat diseret, karena Tuhan ingin menyelamatkan saya dari tempat yang gelap, untuk ditarik keluar ke tempat yang terang ajaib.
Itu pun oleh karena kasih Allah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan kata lain, ayat firman Tuhan ini meneguhkan kepada kita. Allah mencintai kita terus menerus. Allah mencintai kita terus menerus. Dari waktu ke waktu. Dari musim ke musim yang berikutnya. Setiap musim Allah mencintai kita. Kalau hidup ini dikatakan ada pergantian musim. Tapi di setiap musim Allah tetap hadir dan Allah tetap mencintai kita. Ada jaminan kasih-Nya. Dan Alkitab mengatakan bahwa yang mengerjakan itu semua adalah Roh Kudus. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, para murid-muridnya menerima pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mereka menunggu di loteng Yerusalem sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan untuk mereka. Dan ini saya menandai sebagai proyek yang selanjutnya yang akan dikerjakan oleh Allah terhadap manusia-manusia, terhadap orang-orang yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah dunia ini. Proyek yang pertama telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, proyek selanjutnya, kerajaan Allah datanglah di bumi ini seperti di surga. Dikerjakan oleh para murid-murid Tuhan. Dikerjakan oleh gereja, orang-orang percaya. Tidak terkecuali satupun. Jadi bukan hanya kelompok orang tertentu yang mengerjakan. Bukan. Semua orang percaya mempunyai tanggung jawab yang sama. Dan Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini sampai akhir hidup kita. Karena itu pastikan selama hidup ini kita dengan setia mengerjakan itu. Karena barang siapa setia sampai akhirnya, merekalah yang akan beroleh mahkota kehidupan. Jadi, selama perjalanan hidup di dunia ini ada satu jaminan bahwa hidup kita akan makin hari makin bertumbuh dan makin hari akan makin berubah, serupa dan segambar dengan Yesus. Growth and change. Hidup kita makin hari akan menjadi makin dewasa. Makin dewasa. Artinya apa? Saya membuat satu istilah yang mudah. Orang dewasa itu orang yang dapat memilah-milah. Discerning. Dapat membeda-bedakan. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Bukankah begitu? Itu orang dewasa. Orang dewasa tidak diukur dari berapa lama dia sudah menjadi orang percaya atau orang Kristen. Tidak. Orang dewasa adalah orang yang sanggup membeda-bedakan. Mana yang timbul dari hati yang lama, roh kedagingan. Dan mana yang timbul dari hati yang baru. Yang diletakkan, yang ditaruh Tuhan di dalam hidup kita yang baru. Yang membuat hidup kita yang baru. Dan di dalam hati yang baru itu ada roh Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, timbul pertanyaan, bagaimana saya berubah? Berbicara tentang transformasi tentunya berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus dan janji Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kita yang setia sampai akhirnya akan diangkat dan memperoleh mahkota kehidupan. Itu berbicara tentang satu tugas yang besar di tengah dunia ini. Dan di mana pada waktu kita melaksanakan tugas atau perjalanan hidup di dunia ini, ada satu proses ilahi yang kemudian kita kenal disebut transformasi. Yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang membawa hidup kita berubah. Saudara, bagaimana saya berubah? Seringkali pertanyaan itu timbul dalam pikiran setiap orang. Bagaimana saya berubah? Dan setiap orang memiliki pandangan atau pilihan atau alternatif yang hampir sama. Bagaimana hidup saya menjadi berubah? Bagaimana hidup saya jadi baru?
Kalau ini orang Kristen, hidup baru, sering dengar dari mimbar, hidup baru, hidup baru. Bagaimana saya bisa hidup baru? Belum lama saya menjumpai seseorang yang mengatakan, makin lama saya jadi frustrasi ini jadi orang Kristen. Dia tidak mengatakan jadi orang Kristen, ke gereja makin lama frustrasi nih. Saya tanya, mengapa Anda jadi frustrasi? Ya dan frustrasi. Saya dengar dari khotbah, saya dengar dari pendeta, harus begini, harus begini, harus begini, harus begitu. Tapi mereka akan tidak mengerti situasi saya. Tapi karena saya dengar dan saya mau hidup yang baik, dan hidup saya mau berubah, ya apa yang saya dengar, itu saya percaya saja. Saya ikuti saja. Tapi kenyataannya, saya sudah ikuti semua. Setiap kali saya bertindak, saya selalu tanya kepada Tuhan terlebih dulu. Saya sudah ikuti, tapi kenyataannya pilihan-pilihan yang saya buat, padahal saya sudah berdoa, membawa saya jadi hidupnya seperti sekarang ini. Dia mengatakan tentunya hidup yang sekarang adalah hidup dalam tekanan yang sangat berat. Dan rupanya dia frustrasi dan dia mempersalahkan apa yang dia dengar, apa yang dia alami, apa yang dia peroleh, apa yang dia saksikan selama ini sebagai orang percaya. Dalam hati saya, ini mesti something wrong. Something wrong. Yang something wrong bukan apa yang dia dengar, bukan orang yang berbicara kepada dia. Yang something wrong adalah hati dia. Pasti dalam hati dia ada respon yang salah. Dan saya berpikir, jangan-jangan, karena saya belum bicara secara lebih dalam, dia meresponnya, dia belum bisa membeda-bedakan mana yang betul kehendak Tuhan dan mana yang menjadi kehendak Tuhan. Cuma dia merasa sudah mengikuti kehendak Tuhan karena sudah diawali dengan doa. Jadi bagaimana saya berubah? Apakah bisa melalui usaha sendiri, kerja keras? Karena paham humanistik selalu mengatakan di dalam dirimu ada satu potensi yang besar. Kembangkan potensi itu. Jangan ditutup, jangan dihalangi. Kamu harus percaya diri. Nah, orang yang omong ini pasti belum baca Alkitab atau sudah baca tapi lupa. Atau sudah baca tapi tidak percaya. Karena Alkitab menjelaskan bahwa Allah akan mengubah hati umatnya dengan hati yang baru. Dan hati yang baru itulah yang akan memulai kehidupan yang baru. Dan Roh Kudus ada di dalamnya. Hati yang baru ini tentunya hati tempat di mana kehendak Tuhan. Bukan sembarang potensi yang ada di dalam diri kita. Karena diri kita siapa? Bukankah semua orang berdosa? Yang memiliki inisiasi dalam kehidupan manusia Allah itu sendiri. Allah itu juga memiliki sebuah tujuan terhadap manusia yang diciptakannya. Allah itu juga memiliki sebuah jalan di mana manusia harus menempuh jalan itu. Di mana Allah akan menuntun, membimbing manusia. Dan sejak semula memang manusia itu diciptakan, Adam dan Hawa dalam pengertian saya, untuk selalu bergantung dengan Allah. Bukan berarti kalau bergantung dengan Allah, itu membuat manusia tidak merdeka seperti yang dipikirkan oleh manusia berdosa. Karena selalu dipengaruhi oleh bukan dirinya sendiri. Sangat berbeda. Saudara menafsirkan manusia yang merdeka itu manusia yang tanpa pengaruh siapa-siapa. Menurut saya tidak. Manusia merdeka itu manusia yang bisa membawa hidupnya seperti yang Allah kehendaki. Kenapa selalu saya katakan Allah kehendaki? Karena memang Allah yang menginisiasi manusia ada. Jadi yang mendesain manusia, yang mempunyai rencana, mempunyai tujuan, itu kan Allah. Masa terus kemudian manusia dilepaskan dari tujuan Allah, kan tidak mungkin. Jadi tentunya manusia sejak awal harus terus berinteraksi dengan Allah. Berinteraksi dengan Allah bukan berarti manusianya tidak punya keinginan sendiri. Manusianya harus merespon dengan respon dari dalam hatinya.
Dan otak memang tidak memproses adanya kehendak bebas. Saudara mesti tahu, otak tidak memproses kehendak bebas. Istilah kehendak bebas dipakai itu dengan suatu pemikiran filsafat, pemikiran filosofi pada waktu itu, pada zamannya. Atau membuat resolusi kalau mau berubah. Setiap akhir tahun, setiap awal tahun, banyak orang membuat resolusi. Saya tahun 2022 nanti mau begini, saya tahun 2023 mau begini. Atau mengubah gaya hidup, mengubah pola hidup. Banyak orang sekarang pola hidup, gaya hidupnya berubah. Karena pengaruh daripada media sosial yang begitu gelombangnya begitu besar sehingga biasa disebut sebagai tsunami sosial media. Atau mungkin berubah harus datang ke konselor dan minta bimbingan konselor. Atau berubah itu harus meyakini suatu agama. Karena dengan meyakini agama menjadi umat daripada kelompok agama itu terus hidupnya berubah. Coba saudara renungkan, bagaimana manusia itu dapat merubah hidupnya dan kemudian bertumbuh makin hari makin menjadi dewasa seperti apa yang Allah kehendaki. Karena Allah lah yang menginisiasi manusia itu ada seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, kalau saudara kembali dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan, aku telah mencintaimu. Artinya Allah itu dari dulu sampai sekarang itu terus menerus mencintai manusia, mencintai umat Allah. Dengan kasih yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Situasinya berubah, kasihnya tetap, kasih Allah tidak pernah berubah. Pahami. Pahami ibu bapak sekalian, seluruh jemaat. Kita hidup dalam situasi yang sewaktu-waktu suddenly bisa berubah. Saat ini kita dalam situasi yang unusual, yang tidak biasa. Tanpa kita sadari sudah melewati 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Dalam situasi yang tidak biasa. Setiap hari orang selalu memforward atau copy paste berita-berita. Yang tentunya sebagian dari berita atau mungkin malah sebagian besar itu hoax. Atau interpretasi yang tidak tepat, yang tidak berbasiskan bukti sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sudah di forward, dikirim, copy paste, cepat sekali. Oh India, sekarang semua bicara India. Coba buka gadget, semua ada tulisan India, 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 India. Ada apa di India? Waduh, tsunami, gelombang tsunami, pandemi. COVID-19 begitu luar biasa. Orang bayang-bayangkan, sudah dibayang-bayangi. Kalau Indonesia seperti India bagaimana? Loh kita kan di Indonesia, kok kalau Indonesia seperti di India. Kenapa saudara tidak membayang-bayangi? Di masa COVID ini kasih Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Di masa COVID ini kasih Allah yang kekal selalu menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan dengan kasih aku telah menarik kamu. Artinya Allah yang lebih punya inisiatif yang jauh lebih besar untuk datang melindungi saudara, untuk menjaga saudara. Untuk menjamin kehidupan saudara, menyelamatkan saudara, melindungi saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam perjanjian lama, di dalam Sefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara perhatikan Tuhan Allah itu ditulis di Alkitab seperti pahlawan. Jadi membela, memperjuangkan. Siapa yang diperjuangkan? Siapa dibela? Umatnya. Saudara dan saya, kita semua. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Jadi pemahamannya begini saudara. Sebuah transformasi yang namanya transformasi spiritual itu bukan hanya meninggalkan dosa-dosa. Seringkali orang percaya, orang yang datang ke gereja, orang yang sudah menjadi pengikut Kristus dan percaya Yesus yang diingat, dosaku sudah dihapus. Hutang karena dosa-dosaku sudah dibayar lunas.
Sekarang hidupku adalah hidup di dalam Kristus. Dan aku mengingat janji-janji Kristus. Dan aku pasti akan mengalami janji-janji itu. Bahkan bila perlu, aku tingkatkan keyakinanku dengan mengklaim setiap janji itu. That's it. Apa terus kalau hidupnya begitu, hidupnya makin dewasa? Ya mungkin ada, mungkin ada. Kalau kemudian setiap pengalaman rohani itu, dia kemudian memberikan pemaknaan. Mungkin dia akan menjadi lebih dewasa. Karena akan terjadi sebuah proses pembelajaran yang membawa hidup dia makin hari makin mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kalau saya amati, sebagian besar orang hanya mengingat bahwa hidupnya yang istimewa, hidupnya adalah statusnya sudah berbeda karena anak Allah, cukup. Yang lain tidak diingat, padahal Alkitab berbicara, memberitahu tentang hal-hal yang lain. Makanya saya katakan, transformasi spiritual bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi transformasi spiritual adalah satu hidup baru. Dosa telah ditebus, dosa telah diampuni, dosa telah dihapus. Tetapi setelah itu kan ada kehidupan. Kehidupan selanjutnya. Saya katakan tetap hidup yang menemukan, jadi mendapatkan. Ada sesuatu pengalaman baru dari satu pengalaman ke pengalaman berikutnya. Apa yang ditemukan adalah kemuliaan di mana Allah hidup di dalam hidup kita. Dan kehidupan yang ini membawa suatu pengalaman kepada pengharapan yang kekal. Jadi transformasi spiritual itu bukan hanya perubahan status, tetapi sebuah kehidupan yang dinamis di dalam interaksi antara orang percaya yang sudah hidup baru dengan Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia menjadi pribadi yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Sehingga hidupnya bukan lagi ditentukan oleh segala hal yang di luar. Dia sampai kepada kesadaran dan pemaknaan bahwa hidup ini tidak lagi ditentukan oleh apa yang ada di luar. Tapi hidup itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam. Dan memang sejak semula Allah menciptakan manusia. Yang menentukan hidup manusia itu bukan alam semesta yang di luar. Tetapi roh yang dihembuskan oleh Allah kepada manusia. Sesaat sejak manusia itu telah dibentuk dari debu dan tanah. Jadi ingat, Allah memang mendesain manusia menjadi hidup, dan hidup ini tidak ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar, perubahan yang ada di luar, tapi hidup itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam. Jadi kalau yang di dalam itu rusak, yang keluar pun juga akan menampakkan kerusakan. Kalau yang ada di dalam itu sudah baik, sudah baru diperbaiki, yang keluar pun akan menampakkan hal-hal yang baik, hal-hal yang sudah diperbaiki, hal-hal yang baru. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi apa yang ada di dalam itu adalah Roh Kudus, representasi Tuhan Yesus, pribadi Allah yang ketiga yang ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita perhatikan Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari pearl, mutiara yang indah. Jadi ada pedagang mencari mutiara yang indah. Nah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Jadi, artinya tidak ada nilai lain yang melampaui nilai atau harga mutiara itu. Maka pedagang itu pun, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi mutiara ini memang nilainya sangat mahal. Sehingga untuk mendapatkannya, dia harus menjual seluruh harta bendanya, seluruh yang dimilikinya, supaya dia dapat memperoleh mutiara ini. Nah, pengertian yang selama ini terjadi, termasuk saya pernah mempunyai pengertian yang seperti itu juga. Oh, jadi kalau kita sudah memperoleh keselamatan, maka berapapun biaya harganya,
Kita harus bayar untuk hidup yang sudah Tuhan berikan untuk kita, di mana kita telah percaya pada Tuhan Yesus dan kita telah hidup selamat. Kita telah menjadi orang percaya. Maka berapapun harganya kita bayar, kan juga ada istilah berapapun harganya, ya. Kita menangkan jiwa berapapun harganya. Tapi menurut saya persepsi ini pada waktu saya memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, saya mempunyai sebuah pengertian yang berbeda dengan pengertian yang dulu saya miliki. Ini menggambarkan pedagang itu adalah Tuhan Yesus. Pedagang itu adalah Allah Bapa. Maksudnya apa? Maksudnya demi kita orang-orang yang dikasihinya, demi kita umat-umat pilihannya, Allah merelakan menjadi manusia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita menjadi miliknya. Jadi di mata Allah kita ini sangat berharga. Ini adalah hubungan antara kita dengan Allah yang diwujudkan secara nyata di dalam bentuk pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Yang perjalanan hidupnya bisa kita pelajari melalui Alkitab. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang tadi di awal saya sudah jelaskan, lahir, mati, bangkit, naik ke surga dan nanti akan datang kembali. Itu adalah upaya Allah menjadikan kita seperti yang Allah inginkan. Sehingga akhirnya kita tidak binasa. Sehingga akhirnya kita kembali dan kita bersama-sama dengan Allah di rumah Bapa di surga selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memandang kita begitu berharga. Seperti pedagang memandang mutiara itu. Kita berharga di mata Allah. Kita dianggap seperti mutiara pilihannya. Mutiara yang diinginkannya. Kita adalah miliknya yang berharga. Di bagian lain dikatakan, kita adalah biji mata Allah. Rasul Paulus pada waktu menulis surat kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat yang keempat. Tentunya ini pasti juga diwarnai dengan kehidupan Rasul Paulus sebelumnya. Pemahaman Rasul Paulus tentang Taurat. Sehingga Rasul Paulus menulisnya begini. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Semua ketentuan hukum Taurat telah digenapi di dalam Kristus. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Manusia tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat. Hanya Kristus yang telah menggenapi. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kebenaran Taurat itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya membuat suatu pengertian begini. Kita mendekat Allah itu harus dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan mempelajari agama. Bukan dengan mengikuti agama. Bukan dengan memperdalam agama. Bukan dengan meyakini agama. Tetapi ini adalah masalah mendekat kepada Tuhan Yesus. Bukan masalah hidup kita ingin menjadi lebih baik. Kekristenan adalah belajar untuk hidup mendekat kepada Allah. Yang tadinya oleh karena dosa yang membuat kita menjadi terpisah dan makin hari makin jauh, jurangnya makin besar. Tetapi oleh karena kasih Allah, Allah telah mendekatkan dirinya dengan kita dan kita telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dan setelah itu, bersama Yesus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita dituntun untuk berjalan makin hari makin dekat. Makin hari makin dekat. Dan akhirnya dalam kehidupan kita kekal, kita selalu bersama-sama. Dekat dengan Dia, terus menerus bersama-sama Dia. Di rumah Bapa di surga buat selama-lamanya. Di
Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16, penulis kitab Ibrani mengatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yang membuat kita bisa mendekat kepada Allah, tentunya semua ini karena kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi setiap waktu, setiap saat, setiap peristiwa, setiap keadaan, Allah selalu menyertai kita. Selama kita tetap berjalan di dalam kehendaknya. Saudara pasti ada yang kemudian terbesit pikiran begini, loh Pak Pendeta, jadi orang yang berjalan dalam kehendak Allah itu tidak menjamin hidup saya pasti damai. Nanti dulu, saya menjawabnya tidak buru-buru. Kalau saudara hidup merespon kehendak Allah dengan hati yang tulus, tentu akhirnya saudara akan merasakan damai sejahtera. Karena saudara ada dalam kehendak Allah. Tetapi kalau saudara berjalan dalam kehendak Allah dengan hati yang tidak tulus, saudara masih punya motivasi-motivasi yang salah. Motivasi-motivasi kedagingan, motivasi-motivasi yang berorientasi dengan keinginan saudara sendiri. Pasti hidupmu akan merasa kehilangan sejahtera, gelisah. Pasti akan merasa gelisah. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, kita akan memperoleh kelegaan, damai sejahtera kalau kita menggunakan atau kita ada dalam posisi di mana kita mengenakan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus. Karena pada saat itu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang mengambil peran lebih besar daripada kita. Puji Tuhan. Jadi di dalam Yeremia pasal 31 tadi ayat yang ketiga yang mengatakan aku telah mencintai dengan cinta yang kekal. Oleh karena itu dengan cinta atau kasih aku telah menarikmu. Di sini ada kata aku telah menarikmu. Setelah saya coba cek asal kata ini dari bahasa Ibrani yaitu maschah. Artinya menyeret, merebut. Wah, puji Tuhan. Jadi rupanya Allah tuh begitu sayang sama saya. Sayang sama ibu bapak dan seluruh yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau Allah melihat sesuatu yang tidak benar dalam diri umatnya, dalam diri anak-anaknya, di mana kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Rupanya Allah itu segera akan menyelamatkan kita, segera akan menarik kita, segera akan menyeret kita. Supaya kita jangan lebih jauh berjalan menjauh dari Dia. Dengan kata lain, inilah sikap Allah yang terus menerus dikejar oleh kasih Tuhan. Haleluya. Sampai kita menyerah, puji Tuhan. Menyerah, berserah. Untuk kemudian Tuhan menolong, menuntun kita. Jadi jaminan kasih Allah itu menjadi keniscayaan dalam pemahaman akan kebenaran firman Allah dan hubungan kita dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jaminan kasih Allah itu adalah gambaran anugerah sejati. Jaminan kasih Allah itu sumber kerelaan Tuhan yang menganugerahkan rahmat yang tidak ada berhentinya, terus menerus kepada kita. Bahkan ketika kita telah mengejar hal-hal yang lain, idol-idol lain, ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, jaminan kasih Allah itu tetap tidak pernah berubah. Sampai kita kembali kepada Dia. Dengan kata lain, kasih dan kebaikannya tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih kebaikan Allah tidak pernah gagal. Saya akan akhiri dengan mengatakan begini. Kita orang percaya memiliki semua yang kita butuhkan di dalam Kristus. Untuk menghadapi menyelesaikan pencobaan apapun.
keinginan apapun, kesulitan apapun yang pernah kita hadapi dalam hidup ini. Karena itu saya ingin mengatakan, berbahagialah orang yang percaya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Berbahagialah orang yang miskin. Sebab merekalah yang dapat menyediakan hatinya untuk selalu berserah kepadanya. Surrender. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah memberi kebebasan buat kita, membuat kita lega, bebas. Karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, jaminan Allah itu pasti terbukti. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan telah mengubahkan hati kami. Tuhan telah memurnikan hati kami. Sehingga kami dapat lebih terampil untuk membeda-bedakan mana kehendak Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kami, dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur buat jaminan kasih Tuhan yang membuat kami mengalami transformasi spiritual, yang membuat kami hidupnya berubah. Hidup kami terus bertumbuh dan makin hari makin menjadi serupa dengan Kristus dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah komunitas ini menjadi komunitas yang terus growth and change, bertumbuh dan berubah. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Menjadi makin dewasa. Menjadi terampil dalam menghadapi setiap situasi dalam kehidupan ini. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat setiap jemaat yang menyediakan diri untuk hadir dalam ibadah ini, walaupun harus dilakukan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami alaskan segala doa, puji dan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan tutup dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Tuhan Yesus yang telah bekerja, beracara, menyertai setiap kami. Tuhan Yesus yang telah memberkati kami dari awal hingga akhir dari ibadah ini.
Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan berpisah melalui ibadah online ini. Kami yang tinggal di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati mereka. Aktivitas panjang minggu ini Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Supaya kami terus dipakai Tuhan untuk menyatakan terang dan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudara, mari kita bangkit berdiri. Siapkan hatimu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan pastikan untuk menerima rahmat dan berkat Allah yang melimpah, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.